Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut. Ini motif V ya, tapi kita buat gembung. Bagian atasnya ada lipatan, di sisi kiri kanannya juga. Ini ya, untuk bagian bawahnya ada kaki tasnya. Ini puringnya seperti ini. Langsung saja kita ikuti tutorialnya. Untuk alasnya sudah saya buat ukuran 10 x 30. Ini untuk lebarnya ini ada 20 SC, sedangkan panjangnya ini ada 68 SC. Kemudian saya SC keliling. Total semuanya ini satu lingkaran penuh ini ada 178 mata rantai. Kita akan buat badan tasnya. Ini saya pakai benang polikilap ya, pakai benang polikilap. Kemudian hakpennya saya pakai yang nomor 4 tulip gold. Sebelum kita buat untuk bagian badannya, nanti di keempat sisinya ini bagian badannya akan kita buat lipatan. Masing-masing lipatan itu membutuhkan 16 mata rantai. Jadi totalnya nanti ada 16 mata rantai kali 4. 16 kali 4 ada 64. Jadi nanti total untuk rantainya 178 ditambah 64, hasilnya 242. Ini kita buat slip knot, kemudian rantai sebanyak 242. 1 2 3, lanjutkan sampai 242 rantai. 242 ini sudah 242 rantai. Selanjutnya slip stitch di rantai yang pertama. Ini panjang kali ya, karena saya memang mau buat tas yang besar. Ini di sini usahakan supaya tidak melintir rantainya, jadi nanti hasilnya bagus ya. Kita slip stitch. Setelah itu rantai 1 kita buat SC. Ini mulai dari lubang rantai yang pertama ini. Masing-masing kita isi dengan 1 SC. Ini kita lanjutkan, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini kita lanjutkan sampai 1 putaran. Ini ya, setelah 1 putaran kita SC. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita slip stitch di atas SC yang pertama ini. Slip stitch. Kemudian rantai 2, boleh juga rantai 3. Ini sebagai pengganti 1 DC. Saya buat rantai 2 supaya tidak terlalu nampak nanti pada sambungannya. Kemudian ini setelahnya, ini biarkan saja di lubang yang sama tidak kita isi. Di lubang sebelahnya kita isi dengan 2 DC seperti ini. Kemudian skip 1, buat 2 DC di lubang yang sama. Skip 1, buat 2 DC lagi di lubang yang sama. Skip 1, buat 2 DC di lubang yang sama.
Ini lakukan sampai 1 putaran. Ini hasilnya ya, seperti ini. Setelah 1 putaran, selanjutnya ini bagian akhir, ada skip 1 di sini. Selanjutnya kita slip stitch pada rantai yang kedua, 1 2. Di sini kita slip stitch. Karena tadi rantai 2, kalau tadi rantai 3 di slip stitch di rantai ketiganya ini ya. Jadinya enggak terlalu nampak sambungannya kalau rantai 2. Kemudian rantai 2 lagi. Setelah itu buat 2 DC. Tapi di antara 2 DC di bawahnya ini. Di sini ya. Di sini kita buat 2 DC. Di lubang yang sama, 1 2. Kemudian sama ini selanjutnya tanpa rantai lagi, buat 2 DC lagi di antara 2 DC di bawahnya ini. Lanjut 2 DC di lubang yang sama ini. Hasilnya seperti ini. Ini kita lakukan sampai 1 putaran. Ini setelah 2 putaran, hasilnya seperti ini ya. Kita slip stitch lagi di lubang rantai yang kedua, 1 2. Di sini kita slip stitch. Kemudian rantai 2 lagi. Setelah itu ulangi langkah sebelumnya. Ini buat DC di lubang yang sama di antara 2 lubang di antara 2 DC di bawahnya ini ya. Lanjut. Lagi sampingnya 2 DC di lubang yang sama di antara 2 DC di bawahnya. Seperti ini. Ini kita lakukan terus sampai ketinggian yang diinginkan. Untuk ini saya buat sepanjang 35 cm untuk tingginya. Ini ya untuk bagian tinggi ke atasnya. Ini sudah saya buat jadinya 30 cm. Pas 30 cm ini. Kemudian kita akan buat untuk lipatan bagian depan. Untuk lipatan bagian depan caranya ini kita letakkan di pinggir saja karena ini nanti untuk sisi pinggirnya. Ini kita lipat 2 seperti ini ya, di ujung sini dengan di ujung sini. Kita tentukan dulu titik tengahnya, pastikan benar-benar pas di tengah. Sebagai apa, kita beri penanda. Di sini ini kita buat untuk titik tengahnya. Boleh pakai penanda, kalau nggak ada penanda boleh juga pakai benang seperti ini ya. Ini di sisi sini titik tengahnya kita paskan, ambil titik tengah bagian sisi yang satunya ini. Di sini kita beri penanda. Ini untuk titik tengahnya. Selanjutnya kita buat lipatan depannya. Caranya dari penanda ini kita geser ke sisi kanan sebanyak 10 mata rantai. Ini tidak kita hitung, mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di sini. Di sini kita beri penanda juga. Kemudian kita hitung juga 10 ke sisi sebelah sini. Ini tidak kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini kita beri penanda. Untuk sisi yang satunya sama. Dari sini ini titik tengahnya, geser ke kiri 10, ke kanan 10. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di sini. Kita beri penanda lagi. Ke sisi satunya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini yang kita beri penanda di pinggir ini adalah bagian yang akan kita, sisi pinggir yang akan kita lipat. Dari sini ini ikut 1 2 3 4 5 6 7 8. Titik ke 8 kita masukkan ke sini. Ini dari sini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Ini kita beri penanda. Ini saya buat penandanya pakai kancing supaya tidak berubah-ubah posisinya. Kemudian di sini kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga saya beri penanda. Ini ya, ini nanti untuk satu sisi lipatannya. Kemudian sisi lipatan satunya kita mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari sini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Dari sini kita hitung juga 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Ini kita beri penanda juga. Ini adalah sisi lipatan bagian atasnya, seperti ini nanti. Ini ya, untuk sisi yang sebelah sini kita juga akan buat lipatannya. Ini setelah bagian lipatannya sudah jadi seperti ini, kita akan mulai dari sini. Di sini rantai 1. Kemudian SC, masing-masing mata rantai kita isi dengan 1 SC. Kita lakukan sampai dengan batas lipatan.
Ini ya, ini sudah sampai batas lipatan. Penandanya kita lepas dulu. Sini kita gabungkan ini menjadi 1 SC. Lanjut, sebelahnya juga sama. Ini kedua-dua loopnya kita gabungkan. Satu di sini, ini bagian tengah ini juga. Lanjut. Jangan lupa bagian yang di tengah juga ya, harus ikut ini penandanya kita lepas saja. Yang terakhir. Lanjutkan. Mulai lagi. Penandanya kita lepas. Ini bagian tengahnya juga ikut di kedua-dua loopnya. Terakhir penandanya kita lepas saja. Ini kita lanjutkan, masing-masing kita isi dengan 1 SC. Ini ya, bagian lipatannya sudah jadi untuk bagian atasnya. Kita lanjutkan, lakukan hal yang sama dengan sisi yang sebelah satunya ini. Kita lanjutkan dulu sampai 1 putaran. Ini setelah 1 putaran, bagian lipatan satu sisi ini lipatan satu sisinya. Selanjutnya di sini saya slip stitch ya, slip stitch di sini, kemudian rantai 1, buat SC berkeliling. Ini bagian sini kita masukkan SC masing-masing satu SC setiap mata rantainya, semua berkeliling. Kita buat sepanjang penutup yang kita inginkan untuk bagian atasnya ini. Kita lanjutkan dulu. Ini jadinya saya tambahkan 10 baris SC. Jika sudah, kita slip stitch di sini. Kemudian rantai 1 untuk mengunci benangnya. Potong.
Sisanya kita selipkan di antara rajutan. Sudah ya, ini lipatan bagian depan dan lipatan bagian belakangnya. Selanjutnya kita akan membuat lipatan pada bagian bawah. Caranya ini titik tengahnya saya tarik garis lurus ke bawah ini, sama sisi belakangnya juga. Selanjutnya kita akan satukan nanti dengan bagian alasnya. Kemarin alasnya ini, untuk alasnya 20 kali 68 sebelum di SC keliling. Jadi dari titik sini ini saya anggap titik yang ke 34. Kita akan geser 34 lagi ke sisi kiri dan 34 lagi ke sisi kanan untuk membuat lipatannya. Ini ke sebelahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 di sini. Ini kita beri penanda. Sama ya. Ini titik ke 34, jadi kita hitung mulai dari sini. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Di sini kita akan lipat dulu sisi yang sebelahnya. Nanti caranya sama, cara lipatnya kita keluar dari titik ini, kita hitung 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini tepat ke yang ke-8 ini kita lipat sampai ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini penandanya kita jadikan 1. Sama satu lagi nih. Ini titik yang pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Sama, kita gabungkan juga seperti ini. Di sudut yang sini sama. Kemudian nanti dari titik sini juga sama, kita hitung ke sini 34, ke sebelah sini juga 34. Ini kita buat dulu sudutnya. Ini ya jadinya setelah kita buat lipatan di sisi pinggir-pinggirnya. Ini udah 4 sisi. Selanjutnya kita akan mulai merajut, tapi posisinya saya buat dari atas seperti ini. Bisa mulai dari mana aja. Ini saya mulai dari sini, dari titik tengah ini.
sini ya, lantai 1 sebagai ganti 1 SC, kemudian SC di lubang yang sama, SC masing-masing lubang, masuk di bagian lipatan ini. Penandanya kita lepas saja. Ini ketiga-tiganya kita ikutkan, 1 2 dan satu lagi di sisi yang belakang ini kita ikut rajut. Rantai selanjutnya sama, ini bagian tengah ini terus sama, ini kita lepas juga penandanya. Selanjutnya masing-masing kita isi dengan 1 SC. Ini kita lakukan terus berkeliling, sama di sudut ini nanti caranya sama seperti tadi, terus sampai 1 putaran kembali di titik yang ini. Ini hasilnya setelah kita buat lipatan pada bagian bawahnya. Selanjutnya kita ini sudah saya slip stitch ya, saya slip stitch di ujung sini, kemudian udah di lantai 1 kita akan potong ini. Kita akan potong agak panjang karena nanti saya akan gunakan untuk menggabungkan antara body tas ini dengan alasnya. Ini sudah saya potong, kita tarik saja. Pakai jarum tapestry, kalau nggak ada ini boleh juga di SC, disatukan menggunakan SC. Ini saya pakai jarum tapestry. Ini ya, sebelum kita satukan kita coba paskan dulu untuk pinggirnya. Ini hitungannya sudah pas, jadi yang sini, sudut sini ini, lipatan sudut 1 ini disatukan dengan bagian alas tas. Ini alas tasnya, sisi luarnya ini kita tinggal gabungkan saja supaya nanti tidak bergeser-geser. Jadi ini saya kasih penanda. Sama yang sisi sini juga, ini sudut sini pas di bagian lipatan sini, nih sudutnya.
sudut yang sini sama. Ini ya, kita akan mulai jahit dari sudut sini. Ini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi kita mulai dari sini ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Sebenarnya bisa mulai dari mana saja. Ini kita mulai untuk sisi yang sini, kita ambil back loopnya, yang sini kita ambil front loop, jahit seperti biasa. Jika tidak langsung SC juga bisa. Jadi saya pakai jarum tapestry ini ya, di sini sisi back loop, yang sebelah sini sisi front loop. Lagi sama, sebelahnya juga sisi back loop dan sisi front loop kita satukan. Terus ya, ini kita lakukan terus sampai semua sisi-sisinya terjahit sampai membentuk sebuah tas. Ini alasnya dan ini bodi tasnya. Ini sama ukuran, hitungannya sudah pas ya. Ini kita lanjutkan dulu sampai 1 putaran. Ini kita sudah jahit hampir 1 putaran penuh, tinggal sedikit lagi. Tinggal bagian akhir ini. Ini sudah selesai ya, tinggal kita masukkan saja jarumnya. Kita akan kunci di sisi dalamnya ini biar rapi. Kita selipkan. Ini sudah selesai. Potong benang. Ya, jadinya tasnya seperti ini. Lipatan di bawahnya ini, lipatan bagian bawahnya, ini lipatan bagian atasnya. Selanjutnya kita akan memasang kupingan di sini. Ini untuk ring handle-nya nanti kita akan pasang di sini dan di sebelah sini. Untuk kupingannya ini sudah ada di video tutorial saya sebelumnya, nanti saya share di bagian deskripsi. Tapi sebelum itu kita akan furing dulu untuk memudahkan pemasangan, karena nanti di sini akan kita bentuk sudut segitiga seperti ini. Jadi saya akan pasang dulu furingnya. Setelah kita pasang furingnya seperti ini untuk alas tasnya juga udah saya beri kaki tas.
Kemudian kita akan memasang kupingan tas beserta handle-nya. Alat yang dibutuhkan kupingan tas seperti ini. Ini video tutorialnya sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya share di bagian deskripsi. Ini ring D, ukurannya sesuai selera aja. Ini gesper. Ini handle-nya. Awalan, rantai awalan 6, hasilnya 5 SC. Kemudian saya SC keliling juga. Untuk panjangnya ini antara 120 sampai 130 cm. Langsung saja kita akan pasang ujung ini ya, kupingannya ini ya. Untuk puringnya ini enggak harus sampai ke pinggir, ini boleh disisakan sedikit karena nanti di sini akan kita jepit menggunakan kupingan ini. Untuk resletingnya ini sudah saya potong, sudah dirapikan. Di sini nanti juga akan kita rapikan untuk resletingnya. Kemudian sebelum kita pasang, ini nampak tebal ya, ini boleh kita pukul-pukul dulu pakai martil seperti ini. Setelah itu kita pasang kupingannya. Kita pasang dulu ini ringnya, ring D nya ini. Masukkan saja. Ini saya pilih ringnya kecil karena bagian tengahnya ini juga kecil, di sininya ini ya. Kemudian kita jepitkan di sini. Pastikan center antara kiri dengan kanan. Ini ya, seperti ini. Kemudian kita akan jahit ini dari sini berkeliling, tembus ya, tembus ke sisi yang belakangnya ini. Kita jahit dulu. Saya pakai jarum tapestri ini, pelan-pelan saja ya, karena ini agak tebal, mulai dari pinggirnya sini. Ini kita ikat saja. Nanti sisa benangnya kita sembunyikan di antara jahitan-jahitannya ini. Ya, bagian belakang temukan dengan bagian depan. Terus kita jahit dulu sisi pinggirnya ini. Kalau mau pakai paku keling boleh juga, dipasang di sini. Paku kelingnya boleh. Ini ya, ini harus tembus belakang, kemudian bodi tas. Ini ya, tembus belakang seperti ini. Supaya kuat. Sini sama. Tembus juga sampai ke depan. Ini ya, ini kita lakukan terus sampai bertemu di sisi yang sini. Nanti kita matikan di atas, bagian atas sebelah sini. Ini ya untuk kedua kupingannya ini sudah saya pasang. Selanjutnya kita akan pasang untuk handle-nya. Untuk handle-nya kita mulai dari sisi yang menggunakan gesper dulu. Untuk gesper saya letakkan
sama dengan bagian ini ya, resletingnya. Jadi caranya ini masukkan dulu ini ya gaspernya. Untuk gaspernya ini untuk sisi yang atasnya, jadi kita masukkan dulu gaspernya ke dalam gasper, maksud saya seperti ini. Ini posisinya menghadap ke atas, kemudian kita masukkan handle-nya ini dari sini. Pastikan tidak muntir ya, atau tidak membelit. Ini seperti ini posisinya. Jika sudah, ini seperti ini ya. Ini. Kemudian kita balik. Ini. Seperti ini. Kita masukkan ke sini. Makanya saya pilih gasper yang lebih besar supaya lebih gampang memasukkannya. Kemudian kita keluarkan ini sisi yang ini kita jahit dengan sisi yang sebelah sini nih. Jangan sampai salah, kalau dijahit di sini nanti dia tidak akan bisa digerakkan. Jadi harus dijahit di sisi yang sini nih. Ini kita jahit dulu. Boleh pakai mesin kalau yang mau pakai mesin. Ini saya untuk tutorialnya saya buatkan yang pakai tangan saja supaya lebih mudah untuk dipahami. Cara jahitnya biasa saja. Keluar masuk saja. Ini sudah kuat ya, karena kita gunakan benang rajutnya. Kita kunci jahitannya. Jika sudah, selipkan dalam sini nih. Kemudian potong sisa benangnya ini. Ini jadinya seperti ini. Tinggal kita kalau membuat panjang atau pendek sisi ini bisa digeser. Ya, kemudian untuk yang sini jangan sampai terbalik ya. Posisinya harus tetap sama, jangan sampai melintir. Masukkan ke sini, kemudian lipat, tidak usah terlalu panjang ya. Di sini kita jahit. Cara jahitnya sama.
kalau susah pakai tang saja, kita tarik pakai tang. Kita langsung matikan jahitannya. Sama seperti tadi, ini kita selipkan saja biar lebih kuat. Kemudian potong sisa benangnya. Selesai. Ini ya jadinya seperti ini. Maaf ini kameranya terlalu rendah. Seperti ini jadinya. Untuk tutorial handle-nya sudah ada ya di video saya sebelumnya. Nanti saya share juga di bagian deskripsi. Demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.